Oke, saya mulai dari statement pertama, yaitu tidak semua rumah sakit telah melakukan pengelolaan keuangan, pelaporan akuntansi dan perpajakan dengan baik dan benar. Ya. Jadi ini adalah sebuah fakta di lapangan ya yang saya hadapi langsung ya sebagai praktisi di bidang keuangan, akuntansi dan perpajakan ya, dari rumah sakit ya tipe D sampai dengan tipe A, bayangin ya. Oke, next. Nah, sesuai dengan amat undang-undang ya, rumah sakit bahwasannya ya di pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 2009 bahwa rumah sakit itu mempunyai tugas ya untuk memberikan pelayanan kesehatan ya perorangan secara paripurna. Dalam hal ini yaitu poin A sampai dengan D. Poin A jelas tentang penyelenggaraan pengobatan dan pemulihan kesehatan ya. Yang B tentang pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan ya. Yang ketiga adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Yang keempat adalah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. Nah, namun dari poin A sampai D ini ya, tetap kita harus juga berpikir masalah sumber daya. Terutama sumber daya dalam hal ini adalah sumber daya keuangan ya. Yang pada faktanya hari ini adalah kita masih banyak rumah sakit yang bersumber pendanaannya dari pasien BPJS ya. Di lapangan juga banyak kejadian bahwasannya kita coba billing ke BPJS sekian, terimanya hanya sekian gitu, tidak full dan sebagainya. Nah, itu bagaimana kita harus menyikapinya sebagai pengelola administrasi rumah sakit, keuangannya terutama ya, masalah cash flow ya. Lagi pula juga di sisi yang lain, bagaimana kita juga melihat uang yang terbatas tadi dialokasikan terhadap apa? Terhadap dokter, tenaga medis, bahkan alat medis ya. Dan bahkan opsi-opsi untuk kita melakukan semua pengelolaannya sendiri atau outsourcing dengan pihak ketiga. Nah, itu semua harus didasari dengan apa, teman-teman? Yaitu pelaporan akuntansi atau pelaporan keuangan yang baik dan benar sesuai dengan standar ya. Di lapangan banyak operasional rumah sakit ya, tapi laporan keuangannya itu tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku ya. Nanti kita bahas standar apa saja yang harus dilakukan. Oke, next. Nah, rumah sakit dalam hal ini harus melakukan pelayanan kesehatan ya. Dia sudah melakukan administrasi kesehatan dengan sudah baik, maksimal, sempurna, bahkan paripurna, mendapatkan akreditasi paripurna ya, bintang 5 ya. Tapi di sisi yang lain ya, aspek keuangan, akuntansi dan perpajakan itu bahkan terlewat. Nah, itu bikin pusing sendiri ya, bikin masalah sendiri. Apa yang terjadi? Next. Ya. Jika rumah sakit kurang memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan, pelaporan akuntansi dan perpajakan, akibatnya banyak ya. Salah satunya ada yang dalam kotak, yaitu salah satunya misalnya pengelolaan keuangan tidak terselenggarakan dengan baik misalnya, atau bisa terjadi fraud ya. Terus terlambat membayar biaya operasional, misalnya bayar listrik ya, bayar tenaga medis, bayar outsource ya, karena cash flow-nya terganggu ya. Nah, di satu sisi yang lain juga bicara masalah pelaporan keuangan, sehingga menyebabkan kesalahan pencatatan di laporan keuangan. Entah itu dicatat 2 kali, entah ada transaksi tidak dicatat dengan semestinya. Banyak kejadian saya lihat di banyak rumah sakit dari seluruh Indonesia, dari kelas tipe D sampai tipe A ya. Sehingga apa? Menyebabkan misleading informasi keuangan. Akhirnya direktur rumah sakit tidak bisa memberikan kebijakan sesuai dengan semestinya ya. Akhirnya mismanagement ya. Bahkan ya, masalah klasik yaitu pajak ya. Akhirnya apa? Rumah sakit dapat namanya surat ketetapan pajak hasil dari SP2DK atau pemeriksaan. Banyak ya. Jadi kalau teman-teman rumah sakit, ada juga yang belum pernah diperiksa sampai hari ini, tapi
jangan salah bahwa 5 tahun daluarsa pajak masih dimungkinkan ya untuk diperiksa kembali. Ya, kalau pengenaannya itu sedikit mungkin nggak terlalu signifikan dampaknya. Tapi kalau tiba-tiba dapat STP puluhan miliar sehingga mengganggu cash flow, apa yang terjadi? Rumah sakitnya bisa bermasalah, ya kan? Nah, bahkan bisa juga tidak ada dana untuk ekspansi usaha, teman-teman. Jadi, rumah sakit itu yang harusnya terus bertumbuh, ya, harus terus ada distribusinya dari wilayah cabang dari seluruh Indonesia, gitu ya. Malah dia mengalami stagnasi, gitu ya. Hidup segar mati tak mau, ya, banyak juga seperti itu, ya. Karena tadi tidak ada dana untuk ekspansi usaha dari laba ditahan. Walaupun sebenarnya emang konsepnya rumah sakit itu adalah nirlaba, ya. Tapi di satu sisi yang ini, kalau dia tidak ada margin di dalamnya, dia nggak bisa bertahan, bahkan nggak bisa berkembang, betul kan? Dan ujungnya ketika rumah sakit itu dimiliki oleh investor, dalam hal ini ya tidak akan ada yang namanya dividen, ya. Bahkan untuk meningkatkan kinerja atau kinerja karyawannya di dalamnya bahkan bisa tidak ada bonus dan sebagainya. Nah, ini akibatnya jika keuangan dan akuntansi dan perpajakan disepelekan, ya. Oke, next. Nah, kesalahan yang sering ditemui teman-teman yaitu pembuatan laporan keuangan itu tidak standar. Ini lemahnya karena lemahnya pengetahuan, ya, dan kemampuan pegawai di bidang keuangan, akuntansi dan perpajakan, ya. Yang kedua, kadang sumber daya manusia accountingnya yang tersedia bukan berasal dari profesional di bidangnya. Atau bahkan jika laporan keuangan diaudit, ya, oleh akuntan publik misalnya, itu audit hanya sekedar pemenuhan persyaratan bank, ya. Jadi untuk pemenuhan opini semata, tapi tidak benar-benar dilakukan audit sebagaimana mestinya. Jadi hanya formalitas, ya. Nah, 3, pajak yang dibayarkan itu hanya apa adanya aja. Ya, kalau PPh 21 ya atas gajinya aja, ya, tenaga nakes. Tapi kalau untuk dokter juga termasuk tenaga ahli profesionalnya ketika dia melayani dengan spesialisasinya. Tapi ketika bicara masalah alat kesehatan misalnya yang dilakukan kerjasama operasi dengan dokter, tidak dipotong pajaknya 2% sewa. Nah, itu akan menimbulkan masalah di kemudian hari, ya. Dan banyak juga masalah-masalah lainnya seperti misalnya PPN, ya. Bahwasanya sebenarnya rumah sakit itu kan masuk di negatif list undang-undang PPh. Apa? Untuk jasa medis saja, teman-teman. Tapi untuk, ya, jasa non medis seperti rawat jalan, yaitu penyerahan obat, ya, itu terutang PPN. Nah, itu banyak rumah sakit yang, ya, tidak tahu masalah ini, gitu. Ya, bahwasannya dia harus PKP, dia harus melaporkan seluruh omsetnya di SPT masa PPN. Sehingga terjadi selisih itu antara omset yang ada di PPh badan, SPT tahun badan, dan SPT masa PPN-nya. Bahkan sampai apa? Sampai kesalahan dalam rangka untuk melakukan pengkreditan pajak masukannya. Jangan salah, pajak masukannya itu juga bernilai value uang, ya. Kalau itu tidak bisa dikreditkan semuanya, kan jadi boros, betul kan? Ya, nilainya nggak main-main, ya, karena penyerahan obat itu hampir di atas 50% dari penyerahan jasa medis di rumah sakit, ya. Jadi pajak masukannya itu harus bisa dikreditkan. Supaya apa? Supaya PPN-nya itu pengenaannya atas pajak keluaran dikurangi pajak masukan. Jadi atas keuntungannya saja, ya. Jadi masalah pajak ini sangat klasik dan sangat banyak terjadi di seluruh rumah sakit seluruh Indonesia. Oke. Yang keempat, tentang pengambilan keputusan tidak didasarkan kepada laporan keuangan, ya. Jadi banyak, ya, si pemangku keputusan di rumah sakit ini tidak menggunakan laporan keuangan sebagai basis data dia, salah satu basis data dia, padahal ini adalah satu tools yang sangat efektif dan efisien, ya, untuk bisa melakukan yang namanya kebijakan, ya, yang bersifat strategis atau manajerial. Contoh misalnya menaikkan tarif layanan, ya, akhirnya ya sudah saya ngikutin
rumah sakit sekitarnya aja, harga pasar dan sebagainya gitu ya. Karena tagihannya juga menggunakan inasi bijis misalnya. Tapi kan kalau kita lihat dia adalah cost, bicaranya cost recovery ya. Nah, untuk rumah sakit bisa bertahan, kita harus bicaranya cost plus. Jadi di mana kita tahu subsidi silang yang kita bisa berikan, berapa margin, yang kebijakan margin berapa yang bisa kita kasih gitu dari setiap tarif layanan yang kita berikan kepada pasien melalui perhitungan apa? Unit cost misalnya. Nah, lalu ya, seperti keputusan untuk membeli peralatan kesehatan atau stok obat farmasi. Ya, jika overstock, otomatis biaya penyimpanan juga terlalu mahal. Ya, bahkan slow moving stok obat juga menyebabkan tidak baik, ya kan? Obatnya expired dan sebagainya. Nah, itu juga harus di-manage dengan baik, ya. Atau misalnya keputusan untuk membeli fasilitas alkes atau melakukan outsourcing. Nah, itu juga salah satu hal yang nggak main-main karena nilainya tidak murah, ya. Dan misalnya juga menambah tenaga kerja. Apakah perlu menambah dokter tambahan? Apakah perlu menambah petugas medis lainnya tambahan? Apakah perlu sifatnya itu kontrak? Apakah itu perlu outsource dan sebagainya? Ya, tenaga kesehatan, tenaga keamanan misalnya, ya, supir, ya, itu kan harus ada hitung-hitungannya. Nah, kadang hitung-hitungan itu yang miss, tidak dilakukan di manajerial berdasarkan laporan keuangan. Nah, padahal kalau kombinasi akuntansi dan perpajakan itu baik dan benar, ya, laporan keuangan itu bisa jadi dasar pengambilan keputusan yang strategis dan efektif dan efisien. Sehingga apa? Tidak mismanagement. Nah, di sisi yang lain, of course, ya, jika akuntansi dan perpajakannya itu menyatu, otomatis tax planning bisa dilakukan. Jadi artinya apa? Kita tidak perlu membayar, ya, pajak yang tidak perlu kita bayar. Misalnya, kita memisahkan antara barang dan jasa, sehingga pemotongan PPh 23 hanya atas jasanya saja. Nah, itu salah satu contoh misalnya. Dan lain sebagainya. Banyak, ya. Oke. Next. Nah, pengembangan rumah sakit, ya. Dari sisi internal diamanatkan jelas rumah sakit itu harus berkembang dari sisi pendidikan, pelatihan SDM, dan penelitian pengembangan teknologi di bidang kesehatan. Nah, ini amanat di Undang-Undang Rumah Sakit, ya. Nah, kalau untuk pengembangan rumah sakit sendiri pada kenyataannya di lapangan, external factors, dia akan melakukan apa? Melakukan ekspansi usaha, ya. Dia akan membangun gedung baru atau melakukan cabang. Nah, opsinya banyak, ya. Dia menggunakan dana pribadi, laba ditahan, utang bank, atau sumber pendanaan lainnya, misalnya angel investor atau IPO, ya, initial public offering, ya. Nah, pemilihan antara buka bangunan baru atau cabang baru, ya, dengan melakukan akuisisi terhadap rumah sakit misalnya, rumah sakit yang rugi, ya, itu kita bisa hitung tuh mana yang cost benefit yang bagus, ya kan? Mana yang lebih murah opsinya dibanding kita harus membangun sendiri. Karena nama kita juga mungkin belum terkenal misalnya, ya. Kalau misalnya kita ada rumah sakit yang bisa kita akuisisi, kita perbaiki manajemennya jadi menguntungkan, ya. Nah, di dalam hal ini ketika kita bicara ekspansi usaha, ada dua opsi, ya. Ada membangun sendiri, ya, dengan cara tukangnya itu adalah hire dari kita, material juga dari kita, gitu ya. Dan kita menggunakan vendor kontraktor, semua pokoknya tukang, desain, ya, sama kontraktor, pembangun itu semua pakai jasa pihak ketiga. Nah, itu gimana opsinya? Harus kita pikirkan, kan? Kita hitung, ya, mana yang lebih menguntungkan. Dari sisi mana? Akuntansi, RAB-nya, rencana anggaran biaya, dan perpajakannya, ya. Nah, juga berasal dari sumber uang mana ini, ya, ya. Mungkin banyak rumah sakit, ya, merasakan blessing in disguise di tahun
2019-2020 ya, kopas lagi zaman COVID ya, ketika menjadi rujukan COVID ya. Namun ya, ketika kondisi bisnis mungkin sudah normal ya, mungkin sudah kembali ya, dia harus menggunakan ya, dia tidak mendapatkan namanya tambahan pendapatan yang di luar kejadian abnormal ya. Oke. Opsi misalnya membangun sendiri. Nah, apakah tukangnya itu harus menggunakan pengawas? Nah, kalau pengawas berarti kita gimana? Ya, kita harus bagi berdasarkan apa? Masing-masing tukang. Karena NIK sekarang udah gabung jadi NPWP. Supaya apa? PPh 21-nya menjadi di bawah PTKP. Bayangin kalau misalnya kita bayar ke satu tukang, ya, nanti tukang itu bagi ke tukang yang lainnya ketika membangun, apa yang terjadi? Tukang itu mendapatkan penghasilan di atas PTKP, sehingga kita harus potong pajaknya, padahal pajak nggak perlu dipotong. Nah, tuh. Terus apa lagi? Misalnya efek dari pembangun sendiri, yaitu PPN, KMS, ya. Dari DPP-nya 20% dari apa? Harga tukang plus bangunan, besi, semen, material lainnya ya, yang kita keluarkan setiap bulan. Itu harus kita potong tuh 20% dari DPP dikalikan tarif PPN 11%, berarti 0,22 tarif efektifnya. Itu harus di-store setiap bulan. Jangan sampai tidak di-store ya, sehingga terjadi kesalahan. Nah, kalau semuanya dilakukan oleh vendor atau kontraktor, kita harus potong menggunakan PPh final jasa konstruksi ya. Nah, itu juga tarifnya sudah berubah sekarang ya, berdasarkan golongan usahanya. Oke. Nah, ketika kita opsi menggunakan utang bank. Nah, utang bank dilakukan untuk pembangunan gedung dan pembangunan pembelian tanah, akuisisi tanah, di mana terdapat bunga di dalamnya. Nah, bunga tersebut itu harus harus dikapitalisasi menjadi aset, teman-teman. Harus disusutkan selama 20 tahun ya. Kalau utang bank itu peruntukannya untuk pembiayaan pembangunan ya. Karena apa? Bangunannya itu baru bisa dipakai pada saat selesai dibangun ya. Beda ketika bangunan itu ya, bangunan itu menggunakan dana sendiri. Nah, makanya opsinya seperti apa yang terbaik? Kalau kita melakukan utang bank untuk melakukan ekspansi usaha, opsinya salah satunya adalah jangan terlalu banyak nilai bunganya untuk pembangunan ya, di mix. Satu untuk modal kerja, satu utang bank untuk pembangunan gedung misalnya, atau ekspansi usaha ya. Nah, bicara yang lain lagi, yaitu opsi dari pendanaan IPO, teman-teman. Nah, nanti kita bahas di terakhir bahwasannya rumah sakit itu sampai dengan saat ini grup usaha baru ada 9 yang melakukan initial public offering di Bursa Efek. Jadi masih dimungkinkan ya, besar ya, untuk rumah sakit ya, industri rumah sakit untuk menjadi listing di bursa untuk mendapatkan dana murah, teman-teman ya. Bayangin, pernah saya melakukan IPO ya, aset 300 miliar ya, itu mendapatkan dana sampai hampir 1,5 triliun. Luar biasa ya. Itu dari apa? Dari penjualan saham pendiri ya, tidak sampai 50% ya. Tidak sampai 50% ya. Itu luar biasa, jadi 5 kali lipat dari total aset ya. Oke. Untuk apa IPO-nya? Jelas untuk bisa bikin untuk bisa bikin rumah sakit baru cabang, atau mengembangkan rumah sakit yang udah ada, meningkatkan fasilitas, atau bahkan bisa sambil juga mengakuisisi rumah sakit lain di seluruh Indonesia gitu ya. Oke, lanjut. Next. Nah, ini adalah kondisi dasar industri rumah sakit ya, teman-teman ya. Oke. Salah satunya yang perlu di garis bawahi adalah non-profit motif ya, ada intervensi pemerintah di dalamnya ya, dan ada tingginya barrier to entry to market. Karena di industri rumah sakit ini punya kekhasan ya. Kekhasan artinya nggak semua bisnis itu bisa masuk di industri rumah sakit. Jadi hanya pemain-pemain rumah sakit yang sudah pernah di sebelumnya dia melakukan ekspansi gitu ya. Jadi rata-rata seperti itu ya. Ya, di samping pula juga
regulasi pemerintah yang sangat ketat ya. Oke, next. Nah, kondisi dasar industri rumah sakit juga harus kita ketahui sebagai dasar kita untuk menganalisa laporan keuangan ya. Sejak 2014 kita ketahui bersama bahwasannya dari 223 juta penduduk itu sebagai single major payer ya melalui BPJS ya. Jadi perubahannya adalah JKN adalah perubahannya skema pembayaran menjadi Indonesian Cash Based Groups atau INA-CBGs ya. Oke, next. Nah, di sisi lain juga kekurangan sumber daya tenaga kesehatan. Nah, tadi sudah dibahas ya oleh pemateri sebelumnya ya. Dan ditambah lagi sudah rendah ya kekurangan jumlah tenaga kesehatan, tambah lagi juga persebarannya itu nggak merata. Jadi seluruh provinsi Indonesia itu hanya 61,71% rumah sakit kabupaten kota kelas C yang memiliki spesialis dasar ya. Nah, ini kondisi umum di industri rumah sakit ya. Oke, next. Nah, ini rekap dari rumah sakit milik nasional ya teman-teman, bisa dilihat ada swasta ada 813 ya. Ini dari SIM RS Kemenkes ya, yang di bawah pemerintah kota 651 dan lainnya ya, dimiliki oleh Kementerian Kesehatan sendiri ada 41. Oke, next. Nah, ini sebarannya ya. Oke, dari tipe A, tipe B, tipe C ya. Jadi paling banyak sebarannya semua tipe C, 1.600 rumah sakit ya. Tipe D 863 ya, tipe B itu 440 ya. Ini baik BLU, BLUD ya, dan swasta ya. Oke, next. Sebenarnya sih ini adalah salah satu kajian ya. Ya, organisasi industri itu di rumah sakit itu melalui pendekatan SCP ya, teman-teman. Yaitu penelitian yang dilakukan oleh Carter Perloff 2015 ya, Structure, Conduct, and Performance ya. Jadi kita harus mengetahui untuk memahami analisa keuangan itu adalah kita mengetahui struktur pasar ya. Berapa sih pelaku usaha yang ada di rumah sakit? Berapa sih besar market share-nya rumah sakit? Berapa sih kemiripan produk dan jasanya? Hambatan apa sih yang bisa masuk di industri ini gitu ya. Terus kita harus pelajari perilaku pelaku usaha, persaingannya, kompetisinya gimana sih, melakukan kolusi atau enggak sih, referensi rumah sakitnya menggunakan uang atau tidak sih, dan sebagainya. Tujuan perusahaannya juga apa, kebijakan penentuan harga tadi, tarif layanan ya, bahkan strategi investasinya seperti apa ya, dan marketingnya seperti apa. Nah, ujung-ujungnya adalah performance dari laporan keuangan ya, jumlah pasien yang ditangani dan pendapatan serta keuntungan. Jadi sebenarnya laporan keuangan itu efek dari tadi struktur pasar, conduct, dan manajemen, keputusan manajemen yang diambil day to day-nya. Next. Nah, jadi kita udah tahu nih kondisi dasar. Nah, kondisi dasar itu di dalamnya juga ada regulasi pemerintah. Nah, ini ya cara melihatnya. Jadi efeknya terhadap apa? Terhadap performance yang paling bawah itu terhadap laporan keuangan, apakah perusahaan laporan keuangan itu laba atau laporan keuangan itu rugi ya. Baik rumah sakit yang profit swasta maupun TBK. Ya, di performance ini ya juga terlihat bahwa ada disparitas status kesehatan yang masih timpang ya. Terus ada juga kecenderungan rumah sakit untuk melakukan cost control yang tidak fokus pada peningkatan kualitas ya, karena fokusnya hanya cost control ya. Oke, next. Nah, konsep akuntansi dan keuangan dan ekonomi ini beda ya teman-teman. Kalau akuntansi itu konsepnya itu adalah pas, masa lalu ya, karena dia sifatnya apa, transaksi yang sudah terjadi, historical cost ya. Kalau dilihat itu selalu ke belakang, backward looking ya, data historis menggunakan nilai buku dan nilainya pasti ya, dan tidak ada resiko karena certain ya. Konsepnya no time value of money ya, karena sudah lewat ya, tidak ada estimasi. Jadi penggunaan datanya semua realistis ya, ada cost, biaya yang terjadi langsung, sunk cost, irrelevant cost ya. Nah, tujuannya kalau akuntansi itu untuk evaluasi dan reporting. Nah, seperti pembicara sebelumnya ya oleh Dr. Nas tadi, bicaranya adalah evaluasi, reporting. Nah, ini dasarnya adalah akuntansi, salah satunya kecilnya yaitu keuangan ya. Nah, tapi kalau kita bicara konsep keuangan atau ekonomi sendiri, itu titik beratnya pada saat keterjadian ya, atau future. Melihatnya itu looking forward, data ekspektasi, nilai pasar market, ada resiko atau ketidakpastian, juga ada time value of money ya. Tujuannya apa? Bedanya itu untuk pengambilan keputusan investasi.
Nah, jadi ini time frame-nya itu adalah kalau konsep akuntansi fully masa lalu. Nah, kalau kita menggunakan akuntansi atau pembukuan yang udah ada untuk dilakukan budgeting dan forecasting, itu kalau budgeting itu masa sekarang, tapi ketika dilakukan untuk melakukan forecasting itu untuk masa depan. Gitu ya. Oke, next. Nah, faktor apa saja sih untuk dipertimbangkan manajemen untuk menyusun analisis laporan keuangan? Ya, ada 4. Pertama adalah perbandingan geografis. Jelas, jadi kalau kita mau bandingin rumah sakit kita tuh laporan keuangannya tuh lebih bagus atau enggak sama rumah sakit pada umumnya, ya itu harus apple to apple ya. Jadi lihat 5-10 km berapa sih jumlah potensi penduduk sakit gitu ya. Terus customer behavior-nya gimana, tingkat kemampuan finansial pasiennya gimana, terus lingkungannya gimana juga. Kalau ada terdapat pabrik, mungkin juga ada sakit tertentu paru-paru yang diderita warga situ, sehingga ya itu jadi opsi kita juga untuk melakukan pembukaan misalnya spesialis paru misalnya. Dan lihat jasa pesaing ya, apakah terdapat spesialisasi yang sama atau berbeda dengan rumah sakit kita. Nah, ini faktor-faktor untuk mempertimbangkan untuk menyusun laporan keuangan. Oke, next. Nah, laporan keuangan itu terdiri ada laporan keuangan yang disusun manajemen ya, atau kita bicaranya in-house, itu berdasarkan PSAK ya. PSAK itu adalah pernyataan standar akuntansi keuangan yang dikeluarkan oleh IAI, Institut Akuntan Publik Akuntan Indonesia ya. Yaitu terdiri dari laporan posisi keuangan, laba rugi, arus kas, ekuitas, dan catatan laporan keuangan. Lalu, karena kita dianggapnya adalah wajib pajak di Indonesia, harus melalui rekonsiliasi fiskal, ditentukan mana biaya yang bisa dibiayakan menurut pajak dan mana biaya yang tidak bisa dibiayakan menurut pajak. Di pasal 6 dan pasal 9. Maka terdapat perbedaan tetap dan perbedaan waktu, sehingga menyebabkan ada laporan laba rugi versi pajak atau bicaranya fiskal. Nah, baru dikali tarif pajak. Nah, itu yang dilaporkan ke DJP dan dibayar pajaknya. Nah, sisi yang lain setelah itu adalah pertanggungjawab ke manajemen, ya, ke investor, yaitu laporan keuangannya itu harus diaudit, ya, berdasarkan apa? Standar akuntansi keuangan dan standar pemeriksaan akuntan publik, ya, dengan mendapat opini WTP, ya, atau WDP atau disclaimer atau tidak memberikan opini dan sebagainya ya. Kalau rumah sakitnya itu terdaftar di OJK atau listing di bursa saham, dia harus bertanggung jawab kepada OJK, investor dan BI gitu ya. Oke, next. Nah, laporan keuangan ini ada 5 ya standarnya ya. Ini ada posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, arus kas, catatan laporan keuangan. Next. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini nih ya. Jadi teman-teman kalau nanti suatu saat jadi direktur rumah sakit ya, atau direktur keuangan rumah sakit, itu teman-teman harus bisa baca laporan keuangan ya. Bahkan atau teman-teman bisa jadi investor ya, investor retail di bursa saham ya, membeli saham-saham rumah sakit, kan ada 9 itu ya. Ya, yang sudah listing. Nah, itu teman-teman tuh harus bisa baca laporan keuangan ya. Nah, ini laporan keuangan ada apa? Aset ya, aset di dalamnya itu ada aset lancar ditambah aset tidak lancar ya, dan terus ditambahin jumlah aset namanya. Nah, ini salah satu laporan keuangan konsolidasian salah satu rumah sakit terbesar ya di Indonesia ya. Kalian bisa lihat jumlah asetnya itu 9,3 triliun ya, dimana 1,9 triliunnya bentuknya kas ya. Piutangnya lihat deh, dari kas 1,9 triliun, piutangnya itu 1,1, bayangin ya. Jadi ada piutang yang tertagih sebesar 1,1 juga ya. Bayangin, ada persediaan obat sebesar 302 miliar ya, dan beban di muka ada 116 miliar ya. Terus di dalamnya ada aset itu tetap ya. Lihat tuh, aset tetapnya 4,5 triliun. Nah, memang rata-rata postur dari laporan keuangan rumah sakit itu rata-rata tuh yang terbesar adalah posisi kas tara kasnya, posisi piutangnya, dan posisi aset tetapnya yang besar ya. Nah, dari total itu, total aset lancarnya itu 3,5 triliun ditambah aset tidak lancarnya itu 5,7 triliun. Totalnya asetnya 9,3 triliun ya. Nah, seperti kita ketahui, aset sama dengan liabilities ditambah ekuitas, atau kewajiban atau hutang ditambah modal. Nah, hutangnya ya, kita lihat porsi terbesarnya rata-rata adalah uang muka pasien nih ya. Beban akrual juga bisa, ini operasional biasanya ya, sama utang usaha ya. Di sini kita lihat totalnya 2,2 triliun ya.
Utang jangka panjangnya juga lumayan besar ya, sebesar 547 miliar ya. Bedanya utang jangka panjang jangka pendek, yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun ya. Ketika jatuh tempo utangnya kurang dari setahun, dia naik ke jangka pendek ya. Ketika masih di atas tahun, dia direklas ke dalam utang jangka panjang, karena terdapat perbedaan bunga juga di dalamnya ya. Oke, terus dilihat, nah modalnya berapa sampai dengan saat ini. Modalnya di ekuitas itu sebelah kiri bawah itu 6,5 triliun ya. Jadi perusahaan ini kalau dilihat sehat nggak teman-teman? Dia punya aset 9,3 triliun. Dia punya utang 2,7 triliun. Ekuitasnya 6,5 triliun. Sehat nggak? Kalau dilihat dari postur neraca sehat ya. Karena hutangnya kecil ya. Artinya kalau dia ada jatuh tempo utangnya dalam waktu 1 tahun, dia masih bisa bayar ya. Dia lihat, dia punya utang jatuh temponya cuma 2,2 triliun, sementara dia punya aset lancarnya 3,5 triliun. Jadi artinya walaupun nanti vendornya atau yang para vendor-vendornya ini atau pajak dan sebagainya ya, ini baik karyawan dan sebagainya itu menagih ya uang dalam waktu jangka pendek ya, jatuh tempo mereka harus bayar, perusahaan tuh punya uang ya, bahkan lebih untuk bisa menutupi itu ya, gitu ya. Itu kalau dilihat dari postur neraca ya. Next. Mohon izin Pak Brian Ya. Waktunya Pak mungkin bisa Oke. Jadi memang ini bahannya agak lumayan banyak ya. Cuma ini tadi saya langsung aja ya. Ini baca laba rugi sih, teman-teman harus bisa baca laba rugi. Ya, ini perusahaan berarti laba ya. Nah, yang perlu saya tekanin sini laba rugi adalah posturnya ini jangan sampai salah melakukan klasifikasi angka dan jurnal ya. Jadi kalau pendapatan ini dibaginya ini salah satu contoh laporan keuangan yang sudah bagus ya, sudah diaudit dan sudah mendapatkan regulasi tetapan dari regulasi OJK ya. Jadi artinya ini bisa jadi standar ya. Jadi kalau teman-teman punya misal referensi rumah sakit yang laporan keuangannya nggak sesuai dengan ini, ya diperbaiki lah ya, gitu ya. Oke, next. Nah, struktur pendapatannya itu sebisa mungkin seperti ini ya. Ya, ada obat, perlengkapan medis, ada fasilitas rumah sakit, ada penunjang medis, ada kamar rawat inap, operasi, pendapatan administrasi, penunjang kesehatan dan sebagainya. Nah, ini supaya apa? Kalau kita melakukan nanti equalisasi terhadap PPN masukan, ini benar ya. Nah, ini kadang kalau misalnya kita tidak bisa melakukan pendapatan ini yang benar, nanti salah kita punya pendapatan gitu ya. Oke, mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau detail masalah ini, nanti kita bisa adain seminar berikutnya ya. Soalnya ini banyak banget ya. Ada arus kas dan sebagainya. Oke, next. Ini ada ekuitas, ini ada catatan laporan keuangan. Next. Nah, jadi ya ada teknik-teknik financial engineering yang teman-teman bisa lakukan di dalam pelaporan akuntansi di perusahaan, di rumah sakit ya. Next. Nah, intinya gini, kita bisa meningkatkan value creation dari rumah sakit dengan cara memaksimalkan pendapatan ya. Dengan apa? Misalnya dengan punya unit bisnis lainnya, parkir misalnya, atau bagi hasil, atau sewa mesin ATM, atau misalnya sewa kantin ya, atau sewa misalnya janji kenangan, misalnya kita mau bikin juga di rumah sakit misalnya, banyak ya. Terus misalnya juga efisiensi HPP dengan cara apa? Menggunakan metode supply chain obat yang benar ya. Itu ada nanti di slide-nya, teman-teman bisa baca ya. Jadi ini saya langsung generalnya aja. Terus juga bisa menggunakan metode average atau FIFO. FIFO itu first in first out. Jadi obat yang masuk itu dengan harga jualnya. Nah, paling efektif yang mana? Kalau menurut pajak yang paling efektif ya pakai yang boleh FIFO dan average. Tapi kalau untuk cari yang biaya, cari yang HPP-nya menjadi kecil gitu ya. Kalau HPP-nya menjadi kecil berarti itu efektif untuk pajak. Untuk meningkatkan value perusahaan. Tapi kalau HPP-nya kecil untuk gede itu untuk pajaknya supaya kecil gitu ya. Jadi ada tekniknya ya. Terus konsistensi nilai penyusutan. Rata-rata rumah sakit itu untung di tahun keempat ya. Nanti ada simulasinya, teman-teman bisa baca. Penyusutan apa yang paling bagus? Menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun. Nah, menurut pajak bisa dua-duanya. Tapi menurut perhitungan mana efisien dan efektif?
untuk jangka pendek ya, untuk 4 tahun menggunakan garis lurus atau garis menurun atau garis lurus ya. Efektivitas aset, misalnya perusahaan melakukan revaluasi aset ya, dengan dulu misalnya asetnya itu dibeli harga perolehan udah 10 tahun yang lalu, bahkan udah 20 tahun yang lalu, sekarang nilainya udah naik tanahnya. Nah itu dilakukan revaluasi, kasihkan bayar PPh final kan 10%. Tapi dengan bayar PPh final 10%, dia mendapatkan nilai aset yang tinggi, sehingga dia bisa mendapatkan dana dari bank yang besar. Dana besar itu untuk melakukan apa? Ekspansi usaha misalnya. Nah gitu, jadi banyak caranya ya. Merestrukturisasi kredit. Nah untuk yang keenam, yaitu melakukan cost efisiensi antara primary dan support activities. Jadi si rumah sakit ini harus bisa tahu mana aktivitas utama dari perusahaan rumah sakit dan aktivitas supporting dari rumah sakit. Kalau farmasi, ya jelas aktivitas utama, jadi nggak bisa di outsourcing. Jadi kita kalau beli farmasi harus sendiri, ya. Misalnya, kalau aktivitasnya misalnya dia IT atau misalnya aktivitasnya itu sifatnya kalau pemasaran, ya pemasaran seperti apa nih, digital marketing kah atau non digital marketing kah? Nah itu harus dilihat. Kalau dia aktivitasnya itu sifatnya supporting, hanya pendukung, dia bisa dilakukan outsourcing, gitu ya, lebih murah dibanding melakukan akuisisi ya, atau dibeli ya. Oke, next terus bawah terus ini tadi udah dibahas, nanti teman-teman bisa baca ya. Oke, ini sumber pendanaan dari zakat dan lainnya ya. Oke, bisa juga tuh. Oke, terus. Nah, kita masuk ke back. Ini sudah diresum ya oleh kami, tabel aspek perpajakan dalam laporan keuangan ya. Jadi industri rumah sakit itu ada aspek perpajakannya, apa aja harus dipotong, apa aja harus disetor, apa aja harus dilapor ya. Next. Nah, sebelah kiri ini kriteria ya dari Badan Hukum dan Pendapatan dan Biaya ya. Jadi kan pengenaan pajak itu kan dari pendapatan, yaitu PPN, biaya yaitu PPh 21, 23 atau 22 ya. 4 atau 4 ayat 2 final, satu dari profit and loss-nya ketika profit. Kalau loss enggak ya. Nah, sebelah kanan ini bicaranya adalah BLU atau BLUD. Nah, karena pendapatannya itu masih dapat dana bantuan dari pemerintah, BLU, jadi pendapatannya itu tidak terkena PPh ya. Tapi ketika penyerahannya yang terutang PPN itu melebihi 4,8 miliar, dia tetap harus jadi PKP. Nah, ini ada aturan barunya ya. Jadi, misalnya dia ada rumah sakit BLU daerah ya, BLU. Farmasinya, rawat jalannya itu penyerahannya lebih dari 4,8 miliar. Nah, itu harus bikin faktur pajak keluaran, 10%-nya harus dipungut dari pasien, ya harus setor ke negara, ya. Nah, sama dengan kondisi swasta, ya. Nah, tapi kalau swasta pendapatannya itu kena PPh semua, ya, semua kena PPh badan, ya. Nah, kalau untuk biaya, jelas kalau biaya gaji, dokter, tunjangan, tenaga nakes, ya, dan supporting lainnya kena PPh 21, baik BLU maupun swasta, ya. Untuk sewa misalnya sewa harta ya ke Alkes ya, itu kena 23% baik orang pribadi maupun badan. Kalau dia ya waktunya udah habis, bisa mungkin mungkin ya ini Masya Allah aja materinya banyak. Siap ya, ini terakhir aja ya. Terakhir ini semua biaya kena 21 kecuali dia 22 enggak, kalau belanja pemerintah kena ya. Terakhir kalau dia profit swasta itu kena kalau dia di bawah 4,8 miliar kena 11%, di atas 50 miliar kena ada tarif fasilitas. Kalau di atas 50 miliar kena 22%. Kalau loss itu bisa dikompensasi hingga 5 tahun. Terima kasih. Mungkin dari saya itu aja. Nanti teman-teman bisa baca. Oke, terima kasih.